Selamat datang di 19 Football. Hari ini kita punya kabar seru dari dunia sepak bola. Erick Thohir minta timnas U23 tampil habis-habisan lawan Korea Selatan. Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Slovakia, AS Trenčín, dengan status pinjaman dari Oxford United. Spanyol pesta gol di Konya. La Roja menghancurkan Turki 6-0 di kualifikasi Piala Dunia 2025. Jerman kembali ke jalur kualifikasi Piala Dunia 2025. Di Rhein Energy Stadion, Die National Elf menang 3-1 atas Irlandia Utara. Depay cetak rekor, Belanda menang sulit atas Lituania 3-2 di kualifikasi Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia U23 harus tampil habis-habisan dalam menghadapi Korea Selatan pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Selasa 9 September 2025. Erick Thohir menekankan pentingnya kerjasama tim, disiplin tinggi, serta memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Menurutnya, meskipun kemenangan telak 5-0 atas Makau membuka peluang bagi Indonesia, laga melawan Korea Selatan menjadi penentu langkah Garuda Muda menuju putaran final Piala Asia U23 yang akan digelar di Arab Saudi pada Januari 2026. Pelatih timnas U23, Gerald van den Berg, menambahkan bahwa seluruh fokus kini tertuju pada laga kontra Korea Selatan. Ia meminta anak-anak asuhnya segera melupakan kemenangan sebelumnya agar bisa menghadapi tantangan besar dengan kesiapan maksimal. Dalam format kualifikasi ini, hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak melaju ke putaran final. Dengan persaingan yang ketat, laga melawan Korea Selatan menjadi ujian nyata bagi kualitas dan mental juang timnas U23 di kancah Asia. Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Slovakia, AS Trenčín, untuk musim 2025-2026. Pemain muda Indonesia ini direkrut dengan status pinjaman selama 1 musim dari klub induknya, Oxford United, yang kini bermain di Divisi 2 Inggris. Kepindahan Marcelino menambah daftar pemain Indonesia yang pernah merasakan atmosfer kompetisi Slovakia. Sebelumnya, Witan Sulaiman sempat memperkuat AS Trenčín pada musim 2022-2023 lalu. Dengan bergabungnya Marcelino, publik sepak bola tanah air berharap ia bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak, mengembangkan permainannya di Eropa dan menjadi bagian penting dari skuad AS Trenčín di musim ini. Spanyol membuat pernyataan besar di kualifikasi Piala Dunia 2025 dengan menghancurkan Turki 6-0 di Konya. Selain menampilkan momen-momen kualitas tertinggi, La Roja juga mencatat clean sheet ke-11 dari 15 laga tandang terakhir di babak kualifikasi. Pedri membuka keunggulan cepat di menit ke-6 sebelum Mikel Merino menggandakan skor lewat penyelesaian klinis. Meski Turki sempat mengancam lewat Kenan Yildiz dan Eren Elmaly, Spanyol terus menekan. Merino kembali mencetak gol sebelum jeda, membuat skor 3-0 di babak pertama. Di paruh kedua, Ferran Torres merayakan penampilan ke-50-nya dengan gol keempat. Tak lama berselang, Merino melengkapi hat-trick dengan tendangan spektakuler dari luar kotak penalti. Pedri kemudian menutup pesta gol dengan sepakan tenang, menyelesaikan rentetan 3 gol dalam 9 menit yang melumpuhkan semangat tuan rumah. Statistik membuktikan dominasi penuh Spanyol, 21 tembakan dengan 12 tepat sasaran, 10 peluang emas, serta nilai XG 2,76. Turki hanya mampu menciptakan 11 tembakan dengan 2 tepat sasaran dan tanpa satupun peluang emas, meski unggul dalam tendangan sudut 8-4. Kemenangan telak ini membuat Spanyol memimpin grup E dengan 6 poin dari 2 laga, sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka lebih dari 2 tahun di waktu normal. Bagi Turki, ini menjadi kekalahan memalukan pertama setelah 4 laga kompetitif tanpa kalah. Dan perjalanan mereka menuju final Piala Dunia kedua dalam sejarah kembali dipertaruhkan. Jerman kembali ke jalur kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2025 dengan mengalahkan Irlandia Utara 3-1 di Stadion Rhein Energy, Köln. Kemenangan ini sekaligus memperbaiki start buruk setelah kekalahan dari Slovakia dan menjaga asa mereka menuju Piala Dunia ke-19 berturut-turut. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia di Kaunas berlangsung dramatis. Belanda mendominasi, namun Lituania memberikan perlawanan sengit. Memphis Depay membuka skor di menit ke-11, sekaligus mencatat rekor sebagai top skor sepanjang masa orangnya.
Quinten Timber menambah keunggulan, namun Lituania membalas lewat Ginaitis dan Girdvainis. Skor imbang 2-2 di babak pertama. Babak kedua, Depay kembali jadi pembeda lewat sundukan tajamnya. Belanda nyaris menambah gol lewat Gakpo dan Malen, namun akhirnya harus puas menang tipis 3-2. 3 poin penting bagi Belanda, sementara mimpi Lituania menuju Piala Dunia makin berat.